Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah konflik batin. Ya, kira-kira konflik batin bagaimana? Ini bisa terjadi di dirimu atau energinya. Nanti kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu tentang konflik batin. Ini ada masalah apa konflik batin ya? Jadi kita lihat ya, ini konflik juga bisa dengan dirimu sendiri ya, dimana kamu fokus pada orang lain dan akhirnya kamu mengabaikan dirimu ataupun menyalahkan dirimu sendiri ya. Kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana konflik batin ya terhadap dirimu atau dirimu sendiri yang konflik terhadap batin kamu ya, terhadap dirimu. Wow, ini agak sedikit dramatis ya, tetapi ini yang kebanyakan terjadi dimana energinya sangat up ya. Kita lihat di kartu pertama, di sini ada Seven of Swords ya. Di sini mau lari dari kehidupan, kenyataan, udah capek, udah lelah, udah nggak kuat ya. Ini entah dirimu, entah dirinya dalam hubungan atau dalam relasi ya. Bicara kalau relasi berarti mungkin karir ya, kamu merasa toksik, merasa banyak orang-orang jahat di sekeliling kamu yang hanya mengejar duit tapi tidak menjunjung etika, tidak menjunjung kemanusiaan. Ada pimpinan yang toksik, ada rekan yang toksik ya. Kalau bicara tentang hubungan, udah capek, udah lelah, dijanji terus ya. Udah capek, udah lelah untuk berjuang sendiri. Udah capek, udah lelah untuk bertahan ya. Karena seolah-olah apa yang kau berikan tidak dihargai, ataupun mungkin seolah-olah tidak diinginkan, hanya mau status aja. Saya punya pacar, saya punya pasangan, saya punya istri, saya punya suami, saya punya keluarga yang bahagia. Terlihat sempurna di luar, tetapi di dalam itu udah enggak ya. Saling menyalahkan, saling bentrok, tidak ada kasih sayang, egois, saling menyakiti dari ucapan atau tindakan, sehingga ingin pergi ya. Ada luka batin di sini, ada juga saya lihat di sini cibiran-cibiran, gosip, ataupun ya takut aja nanti dibilang istri yang tidak soleh ya. Jadi bingung juga. Ini bicara kontak batin, bicara tentang konflik batin ya, antara mau pergi dengan apa kata orang. Kalau saya keluar dari kerjaan toksik itu, terus saya mau kerja di mana? Terus saya makan apa? Jadi kamu ataupun dia ya, ini ada beberapa yang saya merasakan energinya juga yang mendengarkan yang mempunyai konflik batin ini. Jadi kamu menyesuaikan saja ya. Bingung karena mengambil keputusan itu takut salah gitu. Takut salah mengambil keputusan.
Sehingga ya duduk diam di tempat, terkadang hati tidak nyaman, tetapi harus tetap menjalani kehidupan itu. Wow. Oke, konflik berikutnya ada The Empress ya. Di sini ada beberapa yang ya dalam artian saya ingin nikah ya, saya ingin nikah, tapi nggak dinikah-nikahi. Sudah nikah, kok belum punya anak ya. Ini ada beberapa yang suara-suara gini ya, agak sedikit-sedikit berisik ya. Sudah nikah kapan? Udah 5 tahun. Udah punya anak berapa? Belum ada ya. Nanti kalau udah punya anak ya, anaknya bandel ya, atau ada beberapa yang saya merasakan ADHD ya, ada autis ya, jadi kayak macam ya ampun, saya sudah merawatnya dengan baik tapi kenapa nih anak nih ya, bukan rasa malu tapi kayak macam sedih aja, kenapa bukan diriku yang begitu ya, kenapa penderitaan ke anak saya dan saya capek lagi. Lelah, ini bicara lelah fisik, lelah hati, dimana campur rasa malu dan campur rasa sedih ya. Bicara tentang anak, kalau belum punya anak ya cibir-cibir orang, ataupun mungkin tekanan dari mertua atau pasangan ya, ayo kamu pijit, seolah-olah kalau wanita ini lebih ke wanita ya, seolah-olah wanitanya yang nggak beres atau yang sakit gitu, padahal belum tentu. Mungkin karena faktor genetik juga, ataupun mungkin karena dari pasangan suaminya, tetapi seolah-olah wanitanya lah yang salah ya. Ataupun kalau pria di sini ya, saya lihat kalau pria nggak terlalu ambil pusing ya. Ini yang tekanan yang paling banyak konflik batin ini adalah wanita, dimana dia sudah berjuang untuk mendapatkan momongan, tetapi ya mungkin belum dikasih, sehingga ya stres juga gitu, seolah-olah dia yang salah, dia yang berpenyakit, dia yang biang kerok gitu ya. Padahal memang semesta yang mengizinkan bahwa belum dikasih, karena mungkin ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu. Nah itu ya, jadi menjalani kehidupan betul-betul dengan penuh berat ya, apalagi yang kalau yang saya bilang sudah mempunyai anak ya, capek, lelah, stres, anaknya nakal, tantrum ya, seolah-olah nih aduh saya harus jalani ini sampai kapan. Apalagi yang tadi saya bilang ada anak autis, ADHD, diajar nggak ngerti, capek di tenaga, pikiran, biaya, supaya nih anak bisa sembuh ya. Mau ditinggalkan nggak bisa ya, mau tetap juga di situ ya harus, jadi capek ya. Mana pasangannya santai-santai, tidak mau berjuang bersama, atau bahkan sudah ada yang bercerai, meninggalkan dengan kondisi anak yang terlantar, artinya menelantarkan ibu dan anak karena tidak mau bertanggung jawab. Ini entah anaknya ada sakit ataupun baik-baik saja. Yang baik-baik saja ditinggalkan, apalagi yang sakit. Karena apa? Dia nggak mau repot urus. Nah ini ya, jadi kadang-kadang kamu juga bingung ya, dan kalau mau bilang cerai juga bingung ya, tidak cerai juga makan hati ya. Ada beberapa saya lihat di sini berpisah tanpa status ya, maksudnya tetap masih status, bukan tanpa status, maaf, sudah bercerai, sudah berpisah tetapi belum bercerai resmi secara negara karena tekanan. Oke, The Moon ya, bicara tentang penyesalan, dimana sudah mengambil keputusan yang salah. Mengambil keputusan yang salah kayak gimana, Kak Ica? Saya merasakan di sini energinya mungkin lebih memilih yang lain ya, macam contoh ya, dirinya lebih memilih yang lain ketimbang kamu, seolah-olah dirinya yang lebih baik, lebih hebat, lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih dan lebih. Ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Kamu gak punya apa-apa tapi kamu punya waktu. Kamu gak punya apa-apa tapi kamu memberikan kasih sayang yang nyata, tulus untuknya. Sedangkan pasangannya hanya memberikan sakit hati, memberikan atau hanya ingin menang sendiri, atau hanya egois ya. Di awal memang baik, tapi ternyata penuh drama. Seperti gitu ya.
Ini energi saya rasakan kayak macam saya menyerap energi kamu tuh kayak macam saya loyo ya, karena kita bicara tentang konflik batin nih kayak udah lelah. Jadi saya biasanya menggebu ya bicaranya ya. Ya sesuai dengan energi dari tema kita. Jadi saya kayak macam kok loyo gitu. Kayak kalian-kalian ini udah pasrah, udah deh Tuhan, apa yang kamu mau saya ini kan deh. Saya serahkan semuanya kepadamu. Seolah-olah kayak udah ya pasrah gitu. Makanya saya loyo ya. Kayak macam mau bicara juga nih sampai saya bingung untuk berpikir karena udah capek berpikir kalian ya. Udah capek untuk bekerja, tenaga kayak mau ingin istirahat, udah saya mau istirahat dulu gitu. Ya, jadi kita mungkin ya kalau kalian capek, lelah, istirahat dulu ya. Tetapi ingat, perjuangan masih tetap berlanjut. Habis bangun semangat lagi ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Swords. Ada beberapa yang sudah merelakan mengikhlaskan kepergian orang-orang di masa lalu yang toksik ya, walaupun membawa luka atau trauma ya. Kamu harus membereskan dirimu sendiri, memperbaiki hidupmu, masa depanmu, dan menyembuhkan traumamu. Nah ini ya, dimana ada trauma berarti ada orang-orang jahat ya, yang akhirnya pergi meninggalkanmu tapi masih ada trauma gitu. Macam contoh mungkin kamu KDRT, ada KDRT gitu ya, bukan kamu yang KDRT ya, pokoknya konflik, habis itu mungkin pemukulan, sehingga kamu yang harus bisa membereskan trauma kamu ya sendiri. Ataupun ada juga yang kalau bukan trauma berarti masalah keuangan di sini. Kamu mau membereskan semua keuangan dari hutang-hutangmu di masa lalu, yang mana mungkin pasanganmu mengambil kredit ini itu, ujung-ujungnya dia pergi pada saat bangkrut ataupun mungkin kondisinya sudah tidak mempunyai apa-apa ya. Kamu berjuang untuk membayar hutang-hutangnya atau hutang-hutang orang tua. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, dimana kamu yang harus bertanggung jawab atas kelakuan atau keputusan-keputusan yang mereka ambil di masa lalu. Kenapa? Karena ya kamu mungkin anaknya atau kamu mungkin pasangannya, sehingga kamu juga ikut bertanggung jawab walaupun mungkin dirinya yang mengambil keputusan, dirinya yang memakai uang itu. Ya ini ada beberapa seperti gitu. Yang mana oke, saya sudah pasrah ya. Dan juga ada beberapa yang saya merasakan energinya ditinggalkan ya dengan orang yang dicintai. Maaf, dalam artian dipanggil Tuhan ya. Jadi masih bersedih saat ini, entah siapapun itu, tetapi lebih mengikhlaskan untuk bisa menerima keadaan dan takdir. Masih ada apa ya, ibaratkan gini, lagi sayang-sayangnya tapi diambil Tuhan gitu. Ya itu kamu juga harus tahu bahwa semua ini di dunia ini adalah titipan. Jadi tetap harus mengikhlaskan. Ya, ataupun lagi sayang-sayangnya dia pergi selingkuh. Nah ini makanya tadi saya bilang ada trauma di sini, yang mana kamu harus sembuhkan itu ya. Oke, dan terakhir di sini ada The Well. The Well di sini konflik batin, di mana kamu ingin bebas secara finansial, bebas secara energi, bebas secara jiwa, ingin bebas ya, dimana ya ingin tenang ya. Saya lihat ada beberapa yang sudah melepaskan semuanya, melepaskan masa lalu, berdamai dengan diri sendiri ya, lebih dekat dengan Tuhan, dan menerima takdir dan menerima nasib. Udah gak mau pusing, udah gak mau terlalu berambisi, udah gak gila harta, gak gila jabatan, gak gila pengakuan, sanjungan, dan lain-lain. Sekarang lebih ingin tenang. Orang mau pikir baik buruk tentang saya, silahkan, tidak juga gak apa-apa ya. Jadi sudah gak mau pusing dengan orang lain, lebih ingin ketenangan jiwa dan ingin banyak sendiri. Saya lihat di sini ada beberapa dari entah dirimu entah dirinya di sini, saya merasakan lebih ingin sendiri, lebih tertutup, sosial media jarang diaktifkan, sudah nggak bersosial media lagi, lebih ingin sendiri, bahkan dia lebih ingin bekerja di rumah aja. Banyak yang menjadi konten kreator, jualan online ataupun apapun yang berpenghasilan di rumah aja, dibandingkan di luar capek, stres, ketemu orang toksik, dimarah-marah untuk keserahan mereka gitu.
Ada beberapa seperti gitu yang mana sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan hatinya, dan akhirnya lebih bebas, lebih mencintai diri sendiri, dan lebih menikmati kehidupan berkat semesta yang sudah diberikan Tuhan kepada dia, ya, atau dirimu. Nah ini ya, jadi bicara konflik batin di sini adalah antara hati dan logika, ya, agak sedikit bentrok, ya, tetapi tetap harus ada keputusan yang kamu ambil, di mana keputusan itu harus bijaksana. Jangan karena emosi kamu ngambil keputusan, tetapi pada saat kamu tenang baru kamu ngambil keputusan, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Kita lanjut ke koneksi inisialnya. Orang-orang yang membuatmu berada di persimpangan jalan untuk memilih, ya, apakah tetap berlanjut ataukah bagaimana, ya, yang membuatmu dilema. Kita lihat ya koneksinya dari inisial. Kamu terkoneksi dengan ada huruf F, ada huruf C, D, H, B, L, T, hanya double energinya up, E, K, N, G, M, A, D. Wow, D-nya double, banyak yang double ya. J, E juga double. Wow, orang-orang ini aja kali ya. K-nya double juga. Waduh. S, banyak ya. O, dan ada huruf C. C-nya double juga. Wow, banyak ya. C, E, K, apalagi yang double tadi, ya. Banyak. Berarti kalau yang double berarti energinya bagus ya. Bagus nih artinya apa? Sangat-sangat membuat ya kalau dalam artian hampir seperti hubungan toksik gitu. Yang akhirnya membuatmu stres, ya. Ataupun mungkin kamu yang berinisial, ya. Sehingga yang ada di sini ya. Sehingga hidupmu begitu lelah, capek. Karena kalau kamu kondisinya energi ini ada padamu dan huruf inisial namamu ada di sini, ya kamu lagi lelah, beristirahat ya. Tetapi ingat, pada saat sudah istirahat, lanjutkan perjalananmu, lanjutkan perjuanganmu, ya. Oke, untuk koneksi inisial ya. Di sini kalian terkoneksi, atau mungkin karena ini bicara tentang konflik batin dari dirimu sendiri, mungkin ada inisial namamu di mana ada huruf F, C, D, H, B, L, T, H, E, K, N, G, M, A, D, J, E, K, S, O, dan J ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Libra, Leo, Virgo, Taurus, Cancer, dan ada bintang Gemini. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Libra, Leo, Virgo, Taurus, Cancer, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.